Pada percobaan kali ini kita akan masuk kepada materi mengenai alkohol dan fenol. Pada video ini Anda dapat melihat bahan-bahan yang digunakan mulai dari sampel dan juga pereaksi. Percobaan alkohol dimulai dengan uji kelarutan. Jadi sampel-sampel nanti akan diuji kelarutan. Nah, di sini Anda bisa melihat bagaimana teknik untuk mengambil sampel. Jadi 1 drop kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Di sini 1 drop itu setara dengan 1 mili. Nah, 1 mili biasanya sekitar 20 tetes. Jadi dalam mengambil pereaksi ini harus diperhatikan terkait dengan tidak menyentuhnya pipet ya ke dalam tabung reaksi, dan juga nanti tidak menyentuh ke dinding dari botol pereaksi. Nah, ini pereaksi-pereaksi yang dipergunakan. Nah, ini masih sama yang ada di dalam ruang asam. Jadi ada yang pereaksi diletakkan di meja pereaksi di luar, ada yang diletakkan di ruang asam. Ini kita akan mulai praktikum kelarutan. Untuk kelarutan sendiri ada beberapa sampel, ada etanol, 1 butanol, 2 butanol, T-butil alkohol, amil, gliserol, dan heksan. Kali ini kita akan memasukkan etanol terlebih dahulu. Caranya, 1 drop aquades atau 20 tetes aquades sama dengan 1 mili kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah bersih, dicuci menggunakan sabun, air, dan aquades. Kita masukkan 1 drop aquades sebagai pelarut. Setelah itu masukkan sampel etanol tetes per tetes. Tetes per tetes kita masukkan sambil dikocok sedikit demi sedikit. Dapat dilihat pada tetesan ke-10 masih belum terbentuk endapan atau 2 fase. Nah, setelah itu kita lanjutkan hingga tetes ke-20. Di sini tetes ke-15 dan belum terbentuk 2 fase, maka kita lanjutkan hingga tetes ke-20 karena perbandingannya 1:1 untuk mendapatkan kesimpulan larut. Dapat dilihat untuk sampel etanol dengan perbandingan 1:1 larut sempurna atau tidak terbentuk 2 fase, sehingga kita dapat simpulkan bahwa etanol larut sempurna. Ini merupakan sampel 1 butanol. Awalnya saya memasukkan 1 drop aquades atau 20 tetes aquades setara dengan 1 mili. Kita masukkan sampel 1 butanol tetes per tetes sambil dikocok perlahan. Dapat dilihat di tetes ke-5 belum terbentuk 2 fase, maka kita lanjutkan hingga tetes berikutnya atau perbandingan 1:1 jika hasilnya larut sempurna. Ternyata pada tetes ke-7 dia terbentuk 2 fase, maka dapat disimpulkan bahwa 1 butanol sukar larut.
Selanjutnya kita akan menggunakan sampel 2 butanol. Awalnya saya memasukkan 1 drop Aquades atau 20 tetes setara dengan 1 ml Aquades. Kita masukkan tetes per tetes 2 butanol sambil dikocok perlahan. Untuk kelarutan ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah larut dengan perbandingan 1:1, berarti 20 tetes Aquades sama dengan 20 tetes sampel. Jika itu terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa dia larut sempurna. Untuk sampel 1 drop Aquades dengan kelarutan kurang dari 20 tetes dan dia sudah terbentuk 2 fase, maka dapat disimpulkan bahwa dia sukar larut. Namun untuk sampel jika diteteskan 1-2 tetes sudah terbentuk 2 fase, maka dapat disimpulkan bahwa dia tidak larut. Yang ini sudah saya teteskan 10 tetes dan dia masih tidak terbentuk 2 fase. Saya lanjutkan hingga tetes ke 20 maksimal. Namun jika sudah terbentuk 2 fase sebelum tetes ke-20, maka stop praktikum untuk 2 butanol. Dapat dilihat di 19 tetes dia terbentuk 2 fase, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 butanol sukar larut, tapi kelarutannya lebih tinggi dibandingkan 1 butanol. Yang ini merupakan sampel T-butil alkohol. Awalnya saya memasukkan 1 drop Aquades atau 1 ml Aquades sama dengan 20 tetes. Saya masukkan tetes per tetes sampel T-butil alkohol sambil diaduk perlahan. Dapat dilihat di tetes ke-10 dia belum terbentuk 2 fase atau endapan, maka kita lanjutkan hingga tetes ke-20 maksimal. Setelah 20 tetes, sampel masih jernih jika direaksikan dengan Aquades, maka dapat disimpulkan bahwa dia larut sempurna. Sekarang saya akan memasukkan sampel amil alkohol dengan cara memasukkan 1 drop Aquades atau 20 tetes Aquades setara dengan 1 ml. Kita masukkan tetes per tetes hingga maksimal 20 tetes. Namun dapat dilihat di tetesan pertama, amil alkohol menunjukkan terbentuk 2 fase. Jadi dapat disimpulkan bahwa amil alkohol tidak larut. Sekarang saya akan memasukkan sampel gliserol dengan cara memasukkan 1 drop Aquades atau 1 ml Aquades setara dengan 20 tetes. Masukkan sampel gliserol tetes per tetes
maksimal 20 tetes sambil dikocok. Dapat dilihat di tetesan ke-10 dia tetap larut sempurna. Maka saya akan menambahkan maksimal 20 tetes. Setelah tetesan ke-20 atau perbandingan 1:1, gliserol tetap larut sempurna. Maka dapat disimpulkan bahwa gliserol larut. Sekarang kita akan memasukkan sampel heksan. Awalnya saya memasukkan 1 drop Aquades setara dengan 1 mili atau 20 tetes. Kita masukkan tetes per tetes sambil dikocok. Dapat diketahui heksan merupakan senyawa nonpolar. Sehingga idealnya jika dia diteteskan, tetesan pertama dia akan terbentuk 2 fase. Namun karena ini merupakan sampel tidak berwarna dan pelarutnya tidak berwarna, sehingga kita meneteskan lebih dari 1 tetes yang fungsinya untuk memperjelas terbentuknya 2 fase. Dapat dilihat di sini setelah 5 tetes baru terbentuk 2 fase. Maka dapat disimpulkan bahwa heksan sukar larut. Oke, pada percobaan yang berikutnya, di sini kita mulai dari reaksi cerik lebih dahulu. Kita lihat cerik berwarna jingga, kemudian sampel yang digunakan masih sama dengan uji kelarutan. Ada etanol, 1-butanol, 2-butanol, tersier butil alkohol, amil, gliserol, dan juga heksan, ada tambahan fenol. Nah, pertama-tama kita ambil 1 drop sampel setara dengan 1 mili atau 20 tetes. Baru nanti kita masukkan cerik. Dan ini tetesan kurang lebih 4-5 tetes cerik. Kemudian kita homogenkan, kita kocok dan diamati. Nah, warna merah ceri akan terbentuk begitu sudah homogen. Kita bisa bandingkan dengan reaksi ceriknya. Anda bisa lihat di sini warnanya uji positifnya berwarna merah. Nah, ini sampel etanol. Ini uji cerik untuk identifikasi gugus hidroksil dari golongan alkohol ataupun senyawa yang mengandung gugus OH lainnya. Sampel berikutnya di sini kita akan lihat ya, kita tambahkan ya, sebelumnya 1 drop sampel dimasukkan, tambahkan 4 tetes sampel gliserol dengan 3 gugus OH. Nah, ini langsung dia uji positif, warnanya terlihat merah ceri. Gliserol termasuk yang dia sangat cepat teroksidasi. Nah, ini kita bandingkan dengan cerik, warna merah cerinya jelas terlihat. Ya, jadi gliserol ini akan sangat cepat teroksidasi. Nanti warna ceriknya jika kita diamkan lama-lama dia akan menjadi hilang. Nanti kita akan uji cobakan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sampel yang non alkohol, yaitu heksan. Sudah sebelumnya 1 drop, kita tambahkan 4 tetes, kemudian kita homogenkan, kita aduk. Anda bisa lihat tidak teramati adanya warna positif. Nah, kita lihat di sini warna ceriknya masih sama dengan warna pereaksinya. Ya, jadi tidak ada perubahan. Maka kita simpulkan heksana ini ya tadi bukan alkohol. Nah, ini kita bandingkan dengan yang sudah positif warnanya.
Jadi golongan alkohol akan menghasilkan warna merah ceri positifnya, sementara yang bukan itu akan terlihat tidak terjadi perubahan warna cerik. Nah, berikutnya pada sampel fenol bagaimana? Pada sampel fenol ini 1 drop sampel kita sudah siapkan dalam tabung bersih, kemudian kita teteskan 4 tetes. Ingat, pipetnya tidak menyentuh tabung reaksi. Nah, Anda bisa lihat langsung terjadi perubahan, ini warnanya merah kecoklatan. Nah, ini juga masih dikatakan dia positif karena fenol masih mengandung gugus OH atau gugus hidroksi. Ya, kita bandingkan dengan pereaksinya, warna ceriknya terjadi perubahan. Nah, ini dibandingkan dengan alkohol lainnya. Ya, tadi ada etanol, ini perbandingannya. Jadi untuk fenol ini merah kecoklatan disertai juga ada endapan. Nah, ini adalah tadi gliserol yang kita diamkan ya, yang tidak berwarna itu adalah karena gliserolnya sudah terjadi reaksi oksidasi sehingga dia kehilangan warna positif dari merah ceri. Pada teori sudah pernah kita bahas ya. Jadi ini yang sisi paling kiri gitu ya. Ini adalah yang tidak berwarna, ini yang gliserol yang sudah mengalami oksidasi. Ya, jadi pada saat ditambahkan di awal dengan cerik nitrat, gliserol akan menghasilkan warna dari merah ceri uji positif. Begitu kita diamkan, maka reaksi semula terjadi reaksi substitusi berganti menjadi oksidasi. Nah, ini kita ujikan kepada semua sampel. Nah, semua sampel akan menghasilkan warna uji positif yang sama, baik untuk 1 butanol, 2 butanol, tersier butil alkohol, amil, dan juga sampel lainnya. Percobaan berikutnya ini adalah uji esterifikasi. Kita ambil sampelnya, di sini ada etanol 1 drop atau 1 mili masing-masing. Kemudian kita ambil amil ya, amil alkohol di sini 1 drop. Sampel berikutnya ini adalah gliserol. Gliserol di sini kita ambil juga sebanyak 1 drop. Untuk esterifikasi ini perbandingannya bisa kita gunakan 1:1 antara sampel dengan asam karboksilat. Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara etanol ya, golongan alkohol contohnya tadi, dengan asam asetat atau golongan asam karboksilat. Nanti akan terbentuk ester. Nah, di sini untuk asam asetat kita tambahkan sebanyak 1 drop ke dalam sampel etanol dan juga 1 drop ke dalam sampel dari amil alkohol. Sementara untuk gliserol di sini pembentukan senyawa aroma tidak melalui reaksi esterifikasi. Oke, berikutnya kita tambahkan katalis yaitu asam sulfat pekat sebanyak 5 tetes ke sampel etanol dan juga 5 tetes ke sampel amil alkohol. Nah, untuk gliserol di sini kita tambahkan KHSO4. Jadi di sini terjadi reaksi eliminasi dan juga reaksi oksidasi. Ya, nanti akan terbentuk senyawa akrolen. Nah, perbandingannya bagaimana? Perbandingannya bisa di sini adalah 1:2. Jadi kalau misalkan kita tambahkan 5 tetes gliserol ya, kemudian kita tambahkan seujung sendok KHSO4, nanti baru kita panaskan. Nah, untuk esterifikasi pemanasannya tidak langsung ya,
sementara gliserol dengan pemanasan langsung. Nah, sebelum kita panaskan, kita homogenkan lebih dahulu. Nah, ini kita masuk ke tahap pemanasan. Ya, jadi kita bantu selain dengan katalis, reaksi esterifikasi dibantu juga dengan menggunakan pemanasan. Kita sudah siapkan sebelumnya penangas air, yaitu di sini ada kasa 3, kaki 3, bunsen, dan juga beker gelas berisi air. Kita panaskan kurang lebih sekitar 10 menit. Kita siapkan beker lainnya, 2 buah beker berisi air, nanti digunakan untuk menuangkan ester yang sudah terbentuk. Tujuannya adalah dengan kita tuangkan ke dalam air, kita harapkan aroma dari esternya dapat dengan mudah kita cium. Ini yang pertama, ini adalah etil asetat, ester yang dihasilkan. Nah, ini untuk mencium aroma esternya itu kurang lebih jaraknya 1 jengkal lengan tangan, ya. Kita kibaskan agar aromanya mengenai hidung kita. Kemudian kita ester yang kedua, itu ada amil asetat. Kita tuangkan ke dalam beker berisi air aquades. Nah, ini juga kita lihat ya, di sini bisa dilihat untuk amil karena nonpolar, ini dia akan terlihat ada seperti minyak-minyak dan aromanya itu dari amil asetat sangat jelas tercium. Nah, berikutnya aroma amil asetat ini seperti aroma pisang, sementara aroma etil asetat itu mirip dengan aroma dari balon tiup. Nah, sekarang kita ke gliserol. Gliserol dipanaskan secara langsung dengan api sedang. Nah, ini sambil digoyangkan ini agar tidak terjadi bumping atau cairan itu keluar dari tabung reaksi. Nah, ini kita panaskan sampai dengan uji positifnya berupa warna kecoklatan dan juga bau yang tidak enak dari terbentuknya acrolein. Acrolein di sini adalah mengandung gugus aldehid dan juga mengandung ikatan rangkap. Ya, kita panaskan sambil digoyangkan. Nah, kita lihat di sini mulai mendidih. Nah, ini kalau tidak kita dengan api kecil dan sambil digoyangkan bisa terjadi bumping. Nah, ini sudah kita lihat terjadi perubahan ya, perubahan warna uji positif yaitu merah kecoklatan dan aroma yang tidak enak dari acrolein. Ini tanpa kita tes aromanya dia sudah tercium sangat tidak enak gitu ya. Nah, ini reaksinya tadi di awal disebutkan bahwa terjadi reaksi eliminasi dan juga oksidasi. Nah, ini hasil yang tadi ya. Kalau kita lihat esternya ada amil asetat, kemudian ada etil asetat, dan juga ada gliserol hasil dari pembentukan senyawa aroma dengan KHSO4. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan reaksi Lucas. Sampelnya ada 1 butanol, 2 butanol, serta T-butil alkohol. Untuk perbandingannya, kita menggunakan 1 drop sampel berbanding dengan 2 drop reaksi. Awalnya kita mengambil sampel dulu, masing-masing 1 drop, dimasukkan ke dalam tabung ulir. Untuk reaksi Lucas akan menghasilkan menghasilkan emulsi berdasarkan percepatan waktu. Yang pertama positif seharusnya adalah T-butil alkohol. Yang kedua 2 butanol dan yang terakhir adalah 1 butanol berdasarkan tersier, sekunder, dan primer.
Setelah kita mengambil sampel, kita mengambil reaksi yang kita akan ambil di ruang asam. Sekarang kita memasukkan reaksi Lucas 2 drop karena sampel yang tadi saya gunakan 1 drop. Sekarang saya memasukkan untuk sampel 2 butanol. Setelah itu saya memasukkan untuk sampel T-butil alkohol. Ya, dapat dilihat untuk sampel T-butil alkohol dia langsung terbentuk emulsi. Untuk 2 sampel lainnya, yaitu 1 butanol dan 2 butanol, kita akan melanjutkan cara kerja ke pemanasan menggunakan penangas. Kita masukkan dalam bersama-sama dan dihitung waktunya. Kurang lebih waktunya 10 menit. Untuk penangas, kita harus memanaskan dulu air, setelah itu baru kita memasukkan sampel ke dalam air yang sudah panas. Setelah 1 menit dapat dilihat bahwa 1 butanol tidak terbentuk emulsi. Untuk 2 butanol terbentuk emulsi di menit pertama atau 1 menit setelah dimasukkan ke dalam penangas. Untuk T-butil kita bisa langsung melihat hasil emulsi setelah meneteskan reaksi Lucas. Oke, percobaan berikutnya kita masuk kepada uji dengan reaksi Jones. Kita siapkan sampel, masing-masing 1 drop sampel. Di sini sampel yang akan kita gunakan itu adalah 1 butanol, 2 butanol, dan tersier butil alkohol. Ini untuk mewakili alkohol primer, sekunder, dan alkohol tersier. Sampel kedua kita ambil. Nah, di sini kita akan melihat uji Jones ini pengamatan dari apakah alkohol akan mengalami reaksi oksidasi atau tidak. Yang terakhir kita ambil dari tersier butil alkohol. Nah, ini kita tambahkan reaksi Jones 4 sampai dengan 5 tetes ke dalam masing-masing tabung. Kemudian nanti kita akan homogenkan dan kita amati hasilnya. Nah, ini dari sini sudah bisa kita lihat ya, untuk alkohol primer 1 butanol. Ya, kita homogenkan, dia akan terlihat warnanya hijau kebiruan. Kemudian nanti kita lihat di alkohol sekunder. Alkohol sekunder hasil uji positifnya hijau kebiruan, sementara alkohol tersier ini tidak terjadi reaksi. Nah, ini kita bisa lihat yang paling kiri itu adalah reaksi Jones ya. Nah, ini warna hijaunya bisa dilihat ya, sementara tersier butil tidak mengalami perubahan. Jadi alkohol primer dan alkohol sekunder itu akan mengalami reaksi oksidasi dengan hasil uji positif yang sama. Dari sini kita tidak bisa melihat perbedaan antara alkohol primer dan sekunder, namun kita bisa membedakan dengan alkohol tersier karena alkohol tersier tidak bereaksi. Percobaan selanjutnya yang ke
terakhir ini adalah uji iodoform. Nah, sampel kita siapkan ini adalah etanol, kemudian 2 butanol, masing-masing kita ambil sebanyak 1 drop, dan yang berikutnya adalah amil alkohol. Etanol ini adalah alkohol primer, kemudian ada 2 butanol, ini adalah alkohol sekunder, kemudian lagi amil alkohol adalah alkohol primer. Nah, uji iodoform ini pada dasarnya adalah untuk menguji alkohol-alkohol sekunder, 2 propanol, 2 butanol, 2 heksanol, dan seterusnya. Namun, selain alkohol sekunder, etanol ini adalah satu-satunya alkohol primer yang dapat bereaksi dengan uji iodoform. Nah, pada uji iodoform kita tambahkan NaOH. Di sini NaOH 10%, cukup sekitar 5 tetes untuk masing-masing tabung reaksi. Kita homogenkan. Nah, ini alkohol akan dalam suasana basah dengan ditambahkan Ki, ya. Ini akan NaOH dengan Ki akan terbentuk suatu senyawa oksidator NaIO. Nah, ini I2 dalam Ki kita tambahkan. Nah, penambahan I2 dalam Ki ini adalah kita tambahkan sampai dengan warna I2-nya tidak hilang. Kita lihat di sini warna I2-nya segera hilang, ya. Sambil kita homogenkan penambahannya, kita tambahkan sampai dengan warna I2-nya tidak hilang. Jadi tadi I2 dengan NaOH akan terbentuk NaIO, suatu agen oksidator yang akan mengoksidasi dari senyawa alkoholnya. Ya, etanol akan teroksidasi menjadi senyawa etanal, CH3COH. Nah, ini kita tambahkan terus. Nah, ini kita lihat warna I2-nya tidak hilang, ya, dan mulai terbentuknya endapan kuning yang melayang. Nah, ini untuk bisa mendapatkan endapannya turun, ini nanti kita bisa bantu dengan pemanasan. Selanjutnya kita sampel kedua, ini 2 butanol, kita tambahkan I2 dalam Ki, ya, kita kocok, kita tambahkan sampai dengan warna I2 tidak hilang. Untuk 2 butanol ini dengan agen pengoksidasi tadi NaIO itu akan teroksidasi menghasilkan 2 butanon. Nah, ini kita tambahkan terus, ya. Kita lihat pada saat penambahan sekitar 7 drop, ini warna I2-nya tidak hilang dan sudah mulai tampak dari adanya endapan iodoform, yaitu CHI3. Nah, ini endapannya masih melayang, nanti kita bisa bantu pemanasan agar endapannya bisa turun. Nah, pada sampel terakhir ini adalah amil alkohol. Amil alkohol adalah alkohol primer, sehingga di sini dengan reaksi uji iodoform ini tidak akan terjadi reaksi uji. Kenapa? Karena ketika dioksidasi dengan NaIO ini akan menghasilkan senyawa amil aldehid. Sementara kalau etanol tadi adalah etanal CH3COH, jadi ada gugus metil yang dekat dengan gugus keton. Nah, ini kita bantu pemanasan, yang tadi kita bantu dengan pemanasan supaya endapannya akan turun. Nah, ini untuk amil dia tidak terbentuk endapan kuning, jadi dia tetap seperti itu. Ini terjadi ada 2 fase karena perbedaan dari kelarutan, ya. NaOH sendiri polar, sementara sampelnya amil alkohol ini cenderung sukar larut atau ke nonpolar karena atom C-nya panjang. Nah, ini kita lihat mulai endapannya turun, endapan kuning CHI3 itu ada di dasar tabung reaksi, ya. Sementara pada amil alkohol tidak dijumpai adanya endapan. Nah, ini setelah kita angkat kita bisa lihat dengan jelas, ya. Sampel etanol hasilnya positif kuning,
kemudian 2-butanol juga demikian, sementara amil alkohol hasilnya negatif. Nah, ini reaksinya NaOH dan I2 dalam KI. Oke, pada kali ini kita akan masuk kepada materi tentang fenol. Fenol masih golongan alkohol dengan adanya gugus hidroksida, walaupun dia termasuk golongan juga aromatik. Pembahasannya biasanya masuk ke materi aromatik. Nah, kita ambil fenol ya. Di sini untuk uji kelarutan fenol yang percobaan pertama kita ambil dulu Aquades ya. Aquades ini kita ambil sebanyak 1 sampai dengan 2 drop atau 1 sampai dengan 2 mili. Nah, ini fenol yang kita gunakan adalah fenol padatan ya. Ini terlihat fenol kristal berwarna merah muda. Nah, ini kita ambil sedikit kristal dari fenol, kemudian kita homogenkan ya. Kita bisa bantu dengan batang pengaduk. Nah, fenol ini ada C-nya 6 dengan 1 gugus OH, dia akan sifatnya sedikit larut ya di dalam air. Jadi dengan sedikit padatan fenol kita masukkan kristal fenol, dia akan larut. Ini bisa Anda amati semuanya bercampur dengan baik padatannya dengan air. Nah, ini bisa larut karena adanya gugus OH dengan air akan membentuk ikatan hidrogen. Nah, bagaimana jika kita tambahkan fenol berlebih? Nah, fenol berlebih di sini ketika kita tambahkan karena tadi pada fenol ada C atomnya ada 6 ya, maka cenderung dia adalah nonpolar. Dia bisa larut karena adanya gugus OH. Nah, kita tambahkan lagi ya fenol secara berlebih, kemudian kita homogenkan. Pada saat kita tambahkan berlebih, maka di sini fenol ini menjadi sukar larut ya. Jadi ini bisa kita lihat masih terdapat padatan dari fenol atau terbentuk, kita lihat ada tidak terbentuk satu fase ya. Jadi warnanya seperti itu, keruh. Nah, ini padatannya bisa lihat di bawah tabung itu masih ada yang belum larut. Nah, bagaimana ketika kita panaskan? Nah, kelarutan itu akan meningkat dengan kenaikan temperatur. Nah, ini kita bisa lihat dengan bantuan pemanasan fenol yang semula sukar larut, dia akan menjadi larut. Ya, jadi nanti akan terbentuk satu fase, jadi dia larut. Nanti kita bisa lihat, kita angkat dan kita amati. Nah, ini warnanya sudah kita lihat satu fase ya, jernih. Nah, ini alkohol dari fenol ya, tadi sudah bisa larut. Jadi temperatur di sini menaikkan kelarutan. Nah, kalau kita angkat, dia nanti akan kembali lagi ya, terjadi 2 fase. Namun ketika kita panaskan, dia akan satu fase. Nah, ini mulai terjadi perubahan ke arah 2 fase ketika kondisinya dingin. Namun ketika kita masukkan kembali, maka dia akan menjadi satu fase. Ini larut dengan baik. Nah, selanjutnya nanti kita akan uji kelarutan setelah kelarutan fenol adalah dengan uji pH, yaitu uji keasaman. Fenol sendiri ini adalah senyawa yang bersifat asam. Nah, ini caranya dengan kita ambil ya batang pengaduk, kita celupkan, kemudian kita teteskan ke dalam lakmus. Nah, kita siapkan lakmus merah dan lakmus biru. Karena fenol sifatnya asam lemah, maka dengan lakmus merah dia tetap merah, sementara ketika kita teteskan di lakmus biru, maka dia akan berubah ya, merubah lakmus biru menjadi merah. Ya, kita coba uji lagi. Nah, ini bisa kelihatan lakmus biru seluruhnya berubah menjadi merah. Nah, sementara pada lakmus merah dia tetap merah.
Kita uji lagi di lakmus biru. Nah, ini dia akan merubah lakmus biru menjadi merah. Ya, sehingga kita lihat, kita bisa buktikan bahwa fenol adalah suatu asam lemah. Oke, pada percobaan kali ini kita uji fenol dengan NaOH. Jadi kita akan mempelajari bagaimana reaksi penggaraman dari golongan fenol. Tadi sebelumnya kita sudah melakukan uji bahwa fenol ini sifatnya adalah asam lemah, sehingga asam dapat bereaksi dengan basa. Kita akan menggunakan sampel yang masih dalam wujud aslinya, seperti ini, fenol dalam bentuk padatan hablur berwarna merah muda atau warna pink. Ini kita ambil sedikit, kemudian kita tambahkan dengan NaOH tetes per tetes untuk melihat perubahan yang terjadi. Nah, hablur fenol yang bersifat padatan, tadi juga kita sudah uji bahwa dia adalah asam. Ini kita tambahkan NaOH, kemudian kita homogenkan tetes per tetes. Ini kita lihat dia mulai larut. Jadi melihat reaksi terbentuknya garam di sini, kita lihat dari reaksi NaOH dengan fenol terbentuk natrium fenolat, suatu garam yang dapat larut di dalam air. NaOH di sini yang digunakan adalah NaOH 10%, sehingga NaOH-nya di sini dilarutkan dalam air sehingga dia polar. Ya. Kita tambahkan kembali tetes per tetes. Ini lihat padatan hablur dari fenol akan larut sempurna karena terjadi reaksi penggaraman dengan NaOH. Ya, kita pastikan lagi, kita lihat di sana sudah larut dengan baik dan juga sudah terbentuk garam. Nah, sampel yang kedua ini adalah katekol. Katekol sendiri berbentuk cairan berwarna coklat gelap. Katekol ini masih juga golongan dari fenol, di mana ada 2 gugus OH pada posisi 1 dan 2. Kita ambil 1 drop dari katekol. Nah, ini warnanya kita lihat warna coklat gelap. Kita tambahkan dengan NaOH tetes per tetes. Kemudian kita homogenkan. Tambahkan kembali. Nah, ini nanti dihomogenkan dan diamati perubahan yang terjadi. Nah, ini katekolnya itu terlihat lebih encer ya. Mulai terjadi reaksi penggaraman. Semula warnanya adalah pekat, kemudian dia mulai larut ya dengan adanya NaOH dan membentuk garam. Sampel yang ketiga ini adalah golongan resorsinol. Ini masih juga golongan fenol dengan posisi 1 dan 5 gugus OH ya. Jadi pada posisi 1 dan 5 terdapat gugus OH. Nah, untuk resorsinol ini bentuknya adalah padatan. Dia warnanya agak pink ya. Jadi putih keunguan gitu ya. Padatan. Hablur ya, warnanya agak pink keunguan. Nah, ini kita tambahkan dengan NaOH tetes per tetes. Kita kocok dan kita homogenkan nanti dengan disertai pengamatan apa yang terjadi dari reaksi penggaraman. Nah, setelah kita teteskan, ini NaOH-nya akan larut gitu ya, larut dalam NaOH dari resorsinolnya. Nah, ini warnanya kita lihat agak keungu ya. Jadi dia larut dan lebih ungu warnanya. Semula tadi padatan ya, kemudian larut menjadi berwarna ungu melalui terbentuk reaksi penggaraman. Nah, sampel berikutnya adalah asam salisilat. Ya,
Asam salisilat ini juga bentuknya adalah hablur berwarna putih. Asam salisilat berarti dia golongan fenol yang ada gugus karboksilatnya COOH. Jadi pada posisi orto terdapat gugus OH, orto dari gugus karboksilat ya, itu ada posisi OH. Nah, kita ambil seujung sedikit dari asam salisilat ya, hablur yang berwarna putih nih. Kalau kita perhatikan, nanti baru kita uji dengan penggaraman. Nah, ini penambahan NaOH juga tetes per tetes. Kemudian kita homogenkan dan kita amati reaksi penggaraman yang terjadi. Jadi di dalam reaksi penggaraman ini garam-garam natrium umumnya itu adalah larut di dalam air ya. Ingat natrium, ingat NaCl. Jadi garam natrium larut di dalam air. Nah, garam-garam natrium lainnya juga cenderung larut di dalam air. Ini kita lihat asam salisilat ya, terjadi reaksi penggaraman dan kemudian larut. Hablur dari putih dari asam salisilat segera hilang ya, karena terjadi reaksi pembentukan garam dengan NaOH dan dia melarut. Jadi dua hal yang kita amati di sini, yaitu adanya kelarutan bisa melalui reaksi penggaraman gitu ya. Jadi dia bisa larut ya di dalam pelarut yang polar ini melalui reaksi penggaraman. Dan juga di sini yang terakhir ya, kita coba buktikan pada eugenol. Nah, eugenol di sini juga suatu cairan ya, cairan yang berwarna coklat ya. Eugenol ini biasa dikenal sebagai minyak cengkeh atau komponen yang terdapat di dalam minyak cengkeh. Nah, pada saat ditambahkan NaOH, nah ini mulai terjadi reaksi penggaraman, ada perubahan warna yang semula coklat jernih, ini berubah menjadi warnanya agak ke kuning ya. Eugenol sendiri karena ada gugus fenolnya ya, ada gugus OH-nya, maka dia juga bersifat asam lemah dan dapat terjadi reaksi penggaraman dengan NaOH 10%. Nah, ini terlihat ada perbedaan warna ya, dari eugenol yang semula coklat jernih menjadi berwarna kuning. Percobaan berikutnya di sini adalah reaksi fenol ya, dan juga turunan fenol dengan FeCl3. Nah, FeCl3 sendiri ini adalah reaksi spesifik untuk fenol dan turunannya. Nah, ini sudah disiapkan fenol dalam bentuk larutan ya, jadi sudah terlarut, kita tambahkan FeCl3. Kita teteskan. Nah, sekitar 4 tetes ya, 4-5 tetes. Nah, ini berwarna ungu ya, terbentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu. Nah, jika kita uji dengan penambahan HCl, ini akan terjadi reaksi sebaliknya, yaitu kembali lagi ke semula, warnanya menjadi jernih, jadi kembali lagi menjadi fenol ya. Jadi ini kembali ke warna semula. Nah, di sini identifikasinya adalah pada reaksi yang pertama tadi, yaitu terbentuknya senyawa kompleks yang berwarna ungu. Kita ke sampel yang kedua, yaitu sampel katekol. Ini sudah disiapkan katekolnya ya, kita teteskan dengan FeCl3. Nah, ini warnanya memang tidak terlalu kelihatan jelas karena katekolnya sendiri sudah gelap, tapi sebenarnya warnanya biru kehitaman ya.
Jadi ini katekol tadi bentuknya cair, setelah dengan FeSL3 kita perjelas, teteskan lagi, ini warnanya biru kehitaman. Nah, nanti kita uji kembali dengan kita buktikan ya dengan HCl ya. Ini nanti warna biru kehitamannya akan hilang. Reaksi pembentukannya sama, tadi terbentuknya biru kehitaman, ini juga reaksi terbentuknya kompleks. Dan ini masih dikatakan sebagai uji positif dari turunan fenol. Nah, ini sudah kembali ke warna dari katekol semula. Nah, sampel yang ketiga ini adalah resorsinol. Resorsinolnya sudah dilarutkan dengan air. Kemudian kita uji dengan FeCl3, kita tambahkan 4-5 tetes sambil dikocok dan diamati. Nah, kita lihat ya, tadi resorsinol adalah mengandung gugus OH 2 buah pada posisi 1 dan posisi 5. Nah, ini hasilnya adalah coklat ya, coklat ungu kecoklatan dari resorsinol. Nah, ketika ditambahkan HCl, warna ungu kecoklatannya akan hilang dan kembali lagi kepada warna resorsinolnya. Nah, ini perlahan-lahan kita tambahkan, warnanya akan kembali lagi. Sampel yang berikutnya adalah asam salisilat. Asam salisilatnya sudah dilarutkan, yaitu hablur putih dilarutkan di dalam air. Nah, ini ketika ditambahkan FeCl3 4-5 tetes, ini kita amati, dia akan terbentuk warnanya biru tua. Ya, jadi terbentuk senyawa kompleks. Nah, ini masih positif antara turunan fenol tadi asam salisilat dengan FeCl3. Ketika kita tambahkan dengan HCl, nah ini sambil kita homogenkan tetes per tetes, ini akan kembali ke warna yang semula. Ya, jadi ini reaksinya tadi semula pembentukan kompleks reaksi ke kanan, tapi begitu kita tambahkan HCl ke reaksi ke kiri, kembali kepada asam salisilatnya dan FeCl3 kembali. Nah, yang terakhir ini adalah eugenol. Eugenol di sini ini adalah suatu minyak ya, minyak berwarna orange. Nah, ini kita tambahkan FeCl3 4-5 tetes dan kita amati. Nah, untuk uji positifnya ini seperti warnanya adalah hijau kekuningan ya, setelah kita teteskan beberapa tetes. Nah, ini kemudian kita reaksi baliknya ya. Tadi terbentuk senyawa kompleks berwarna hijau kekuningan. Nah, setelah ditambahkan dengan HCl, ini akan kembali lagi ke warna semula, yaitu kuning muda atau sedikit orange ya. Oke, jadi percobaan berikutnya adalah uji fenol dengan larutan brom ya. Jadi kita siapkan sudah dalam bentuk sampel-sampel larutan. Nah, ini nanti larutan brom ini adalah brom yang dilarutkan di dalam kloroform ya. Sementara kalau air brom itu adalah brom yang dilarutkan dalam air. Jadi yang kita gunakan adalah brom dalam kloroform, kita sebut sebagai larutan brom. Kita tambahkan sekitar 2 drop dan kita kocok. Ini akan terbentuk kekeruhan atau endapan putih ya dari hasil reaksi tersebut. Ini akan terjadi reaksi substitusi ya, substitusi yang kedua. Jadi pada fenol itu ada satu gugus OH tersubstitusi, berikutnya adalah dengan Br. Nah, ini sampel yang berikutnya katekol. Ditambahkan, ini akan terjadi reaksi juga ya, kita homogenkan. Sampel yang berikutnya adalah resorsinol. Resorsinol dengan larutan brom, kita tambahkan 2 drop, kemudian kita kocok. Ini juga kita lihat ya, terjadi kekeruhan. Nah, ada 2 yang diamati di sini, selain adanya endapan ya, kekeruhan, juga hilangnya warna dari larutan brom. Itu juga mengindikasikan terjadinya reaksi substitusi, bromnya tersubstitusi di dalam gugus fenol atau senyawa turunan fenol.
Nah, ini sampel berikutnya adalah asam salisilat, juga sama. Lama-kelamaan warna bromnya akan hilang. Ya, ini kita lihat bandingkan dengan brom yang awal, ini warna bromnya memudar. Kita kocok dan diamkan lama, ini akan terbentuk endapan putih. Sampel yang terakhir adalah eugenol. Eugenol kita tambahkan. Nah, ini warna bromnya hilang dan terbentuk kekeruhan. Jadi pada reaksi substitusi ini ada dua, hilangnya warna brom dan terbentuknya kekeruhan.